Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Etika dalam perkembangannya di era mekanisme seperti sekarang ini menempati posisi yang sangat penting dalam kehidupan. Para orang tua ketika dihadapkan dengan arus teknologi yang sangat akan nilai-nilai negatif, cenderung mengarahkan anaknya kepada nilai-nilai keagamaan yang penuh akan nilai-nilai etik. Dapat kita saksikan di lingkungan sehari-hari ataupun dalam media tersebar di masyarakat, baik cetak maupun elektronik. Dekadensi moral yang ada pada anak usia dini telah terjadi di mana-mana. Para orang tua sibuk menyalahkan lembaga pendidikan dengan alasan yang pada dasarnya cukup dilematis. Kemerosotan akhlak pada anak-anak dapat dilihat dengan banyaknya siswa yang tawuran, mabuk, berjudi, durhaka kepada orang tua, bahkan sampai membunuh sekalipun. Untuk itu diperlukan upaya strategi untuk memulihkan kondisi tersebut. Di antaranya dengan kembali akan pentingnya peranan orang tua dan pendidik dalam pembina moral akan anak didik. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Wahyuni Lestari sebagai moderator dan pemateri. Nanti ada teman saya Hakam juga sebagai pemateri yang akan membahas tentang etiket berjalan dan etiket berkenalan. Mari simak video kami. Materi yang pertama mengenai tujuan etiket berjalan dan berkenalan. Dalam kehidupan sehari-hari, etika sangatlah penting diterapkan untuk menciptakan nilai moral yang baik. Setiap hari kita pasti berinteraksi dengan orang lain. Jika kita berinteraksi, kita harus punya etika dan etiket. Beberapa orang mengartikan bahwa etiket hanyalah sebagai konsep untuk dipahami dan bukan menjadi bagian dari kita. Namun sebenarnya etika harus benar-benar dimiliki dan diterapkan oleh diri kita masing-masing sebagai modal utama moralitas kita pada kehidupan yang menuntut kita berbuat baik. Etika yang baik mencerminkan etika yang baik, sedangkan etika yang buruk mencerminkan perilaku yang buruk pula. Selain itu, etika dapat membuat kita menjadi lebih tanggung jawab, adil, dan responsif. Etika adalah perilaku yang dianggap pas, cocok, sopan, dan terhormat, dan seseorang yang bersifat pribadi seperti gaya berjalan dan gaya berkenalan. Yang baik perlu diterapkan agar kita dapat menempatkan diri di posisi mana kita berada. Lalu tujuan etiket berjalan dan berkenalan adalah yang pertama untuk membina watak dan mental seseorang agar menjadi manusia yang baik. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik dan buruknya perilaku atau tindakan manusia dalam ruang dan waktu tertentu. Kemudian yang ketiga mengajak orang bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan secara otonom. Kemudian yang keempat merupakan saran yang memberikan orientasi pada hidup manusia. Yang kelima untuk memiliki kedalaman sikap, memiliki kemandirian dan tanggung jawab terhadap hidupnya. Dan tujuan yang terakhir yaitu mengarahkan perkembangan masyarakat menuju suasana yang harmonis, tertib, teratur, damai, dan sejahtera. Selanjutnya yaitu etika berjalan. Banyak orang yang menganggap bahwa soal berjalan adalah remeh. Tetapi apabila kita perhatikan benar-benar, ternyata masih banyak di antara bangsa kita yang belum memahami benar tentang bagaimana sikap yang sebaik-baiknya kita harus berjalan. Yang dimaksud berjalan di sini ialah berjalan di jalan umum, di mana selain kita sendiri, banyak pula orang lain yang berjalan di situ. Tiap-tiap bangsa mempunyai gaya sendiri. Misal orang Amerika dan Eropa pada umumnya selalu bergegas-gegas seolah-olah ada sesuatu yang mereka kejar. Kebiasaan ini terpengaruh oleh kehidupan mereka yang segala sesuatunya serba otomat. Dengan demikian, maka tindakannya pun serba cepat pula. Memang harus diakui bahwa keadaan dapat mempengaruhi kebiasaan. Di negara-negara Arab, datarannya kebanyakan terdiri dari padang pasir yang luas, sehingga untuk mengarunginya dari suatu tempat ke tempat yang lain memerlukan kesabaran dan ketabahan yang luar biasa. Kebanyakan bangsa Arab berjalan lambat-lambat, asal sampai di tempat tujuan dan selamat. Dari kedua keadaan yang diuraikan itu dapat diperoleh perbedaan yang menyolok. Yang satu ingin cepat, sedangkan lainnya terbiasa dengan lambat-lambat. Sedangkan keadaan di negara kita seharusnya di Pulau Jawa boleh dikatakan berada di tengah-tengah. Maka keadaan ini pun mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Sehingga gaya kita berjalan pun menjadi sedang, tidak cepat dan tidak lambat. Bangsa kita sudah
banyak dikenal oleh bangsa-bangsa lain sebagai bangsa yang halus, ramah-ramah, dan sopan-sopan yang tinggi. Memang bagi bangsa kita, sopan santun ini masih membudaya dalam kehidupan masyarakatnya. Sopan santun masih tumbuh dengan subur dan dipelihara baik-baik. Sehingga pada soal-soal yang kecil-kecil sekalipun tidak lepas dari penilaian kesopanan. Demikian pula martabat seseorang berkaitan erat dengan adanya adab. Jelasnya orang baru dapat baik apabila penilaian terhadap segi adab dan kesopanannya telah sempurna. Selanjutnya yaitu cara berjalan yang baik dan benar. Yang pertama, bersikap tawaduk dalam berjalan. Maksudnya di sini dada dibungsungkan, terus kepala agak ditegakkan. Itu menandakan sikap berjalan yang mencerminkan kesombongan. Tidaklah Allah ridhoi. Bahkan setiap seperti ini justru akan mendatangkan kemurkaan Allah. Selanjutnya yang kedua yaitu tidak berjalan dengan hanya memakai satu sandal. Maksudnya di sini kita harus mengenakan dua sandal, tidak boleh mengenakan satu sandal, karena itu menggunakan satu sandal dalam berjalan itu amalan setan. Sedangkan kita diperintahkan untuk menyelisihi semua tindakan tanduk setan, sebab setan berupaya untuk menyelisihi syariah Allah dan mengajak manusia untuk mengikutinya. Yang ketiga, sesekali bertelanjang kaki dalam berjalan. Contohnya itu seperti kita bertelanjang kaki seperti di dalam rumah, seperti itu. Selanjutnya yang keempat, berjalan dengan cepat, tenang, dan baik. Hal ini sebagaimana cara jalan Rasulullah. Beliau adalah orang yang paling cepat jalannya, paling baik dan tenang. Cepat ini tidak berarti tergesa-gesa, namun cepatnya jalan beliau menandakan kekuatan dan semangat ketika berjalan, seperti itu. Yang kelima, berjalan tegak dan tidak bungkuk. Contohnya itu seperti begini, tegak, tidak boleh bungkuk. Karena ini adalah cara jalan Rasulullah. Kita harus berjalan tegak. Yang keenam, memposisikan badan condong ke depan. Apabila Rasulullah berjalan, beliau condong ke depan seakan-akan beliau turun dari tempat yang tinggi, seperti turun tangga. Pasti kita akan condong ke depan badannya. Hendaknya berniat benar ketika berjalan. Seorang muslim berniat benar ketika berjalan. Niatkan berjalan itu untuk tujuan yang baik, sebagai ibadah dan mengharapkan ridho dari Allah. Apabila berjalan ke masjid, niatkan untuk beribadah kepada Allah. Jika berjalan untuk bekerja, niatkan untuk mencari rezeki yang baik dan halal untuk keluarga, seperti itu. Yang kedelapan, berjalan untuk sesuatu yang tidak haram. Sesungguhnya kedua kaki ini akan memberi kesaksian dan berbicara pada hari kiamat. Untuk itu, hendaklah menghindarkan diri dari berjalan untuk sesuatu yang dilarang oleh agama. Sebab setiap ayunan langkah kita itu akan berbuah dosa.
Yang kesembilan, hindari gaya berjalan yang dicela. Sama seperti contoh nomor 1, yaitu contohnya berjalan dengan sombong dan takabur, berjalan dengan gelisah dan gemetar, berjalan dengan loyo seperti orang sakit, berjalan meniru lawan jenis, berjalan terburu-buru dan terlalu cepat. Seperti itu tidak boleh. Selanjutnya mengenai etiket berkenalan. Setiap kali kita memasuki atau berjumpa dengan orang-orang yang baru kita temui, satu hal yang akan kita lakukan adalah berkenalan. Berkenalan setidak-tidaknya nama lengkap atau panggilan atau paling tidak hobi. Bahkan juga ada peribahasa yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Dari peribahasa ini kita setidaknya dapat mengambil sebuah kesimpulan umum bahwa berkenalan merupakan salah satu prasyarat untuk menyayangi orang lain. Terlihat sepele memang karena perkenalan sudah menjadi salah satu bagian dalam hidup kita. Akan tetapi topik berkenalan juga dapat menjadi salah satu hal yang menarik untuk kita refleksikan bersama. Lalu apa yang terjadi ketika kita berkenalan atau mendengarkan perkenalan orang lain? Mungkin yang berlintas di pikiran kita hanyalah sebuah pemberian informasi diri sendiri kepada orang lain. Namun ada sesuatu yang lebih dari sekedar pemberian atau pertukaran informasi, yakni sebuah pembukaan diri. Dengan ada melalui proses berkenalan, aku membuka diriku agar orang lain mengetahuiku. Begitu pula dengan sebaliknya. Dengan mendengarkan orang lain berkenalan, aku diajak untuk masuk ke dalam diri orang lain. Maksudnya itu dalam arti aku kemudian dapat mengetahui lebih banyak tentang orang lain. Aku yang tadinya tidak mengenal siapa itu si A, melalui proses berkenalan aku setidaknya menjadi tahu si A, begitu pula sebaliknya. Materi selanjutnya mengenai hal-hal yang wajib dilakukan saat berkenalan, yaitu antara lain yang pertama, ucapkan nama dengan jelas. Mengapa ini penting? Karena setiap kali nama yang terucap tidak sama bunyi dengan apa yang terbaca, terutama nama-nama asing. Memang dalam budaya tertentu akan terasa canggung menyebut nama sendiri dengan jelas. Pasti kalian takut dikira sombong atau sok. Stop berpikiran yang bukan-bukan dan sebutkan saja nama kalian dengan jelas. Sekarang mendapatkan kenalan yang baru yang berbeda suku, bangsa, dan bahasa bukanlah yang jarang ditemui. Hati-hati, dalam budaya barat ketidakjelasan menyebut nama bisa menyebabkan kalian dikira orang yang tidak terus terang dan cenderung menyembunyikan sesuatu. Kemudian yang kedua, lakukan kontak mata. Sorot mata yang ramah akan menunjukkan niat baik kalian. Biasanya kontak mata terjadi sekitar 3 detik. Menunduk atau mengalihkan pandangan menimbulkan kesan buruk. Kemudian yang ketiga, jabat tangan dengan erat. Eratnya jabat tangan menandakan hangatnya pribadi seorang dan menunjukkan rasa diri. Kemudian selanjutnya, hal-hal yang dihindari ketika berkenalan yaitu antara lain, yang pertama, melakukan berkenalan di tempat yang ramai, contohnya pasar, supermarket, dalam lift yang banyak orang, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya, asal saja melontarkan pertanyaan yang terlalu pribadi pada orang yang baru dikenal. Sebaiknya ajukan pertanyaan bersifat umum-umum saja dan sedikit menjelaskan keseluruhan identitas yang dimaksud, misalnya nama, tempat kerja, pertanyaan lain yang berhubungan dengan hal-hal tersebut. Kemudian yang ketiga, kalau kalian baru saja berkenalan dengan seorang lawan jenis dan langsung menawarkan diri untuk datang ke rumahnya atau mengajaknya keluar, tidak mustahil dia akan berusaha mati-matian untuk menghindar. Karena mungkin kalian bermaksud naik dan tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan dan waktu sehingga mengabaikan norma-norma pergaulan yang santun. Tapi tindakan seperti ini terkesan sangat kasar dan tidak lazim. Materi selanjutnya mengenai tata cara berkenalan, yaitu yang pertama, memperkenalkan dengan mengucapkan namanya dengan jelas. Jadi semisal saya ingin memperkenalkan diri saya kepada orang lain, ya contohnya seperti ini, halo atau hai, nama saya Wahyuni Lestari gitu. Ucapannya itu harus jelas, nggak boleh pelan-pelan. Kalau misal pelan-pelan kan orang yang kita ajak kenalan kan nggak mungkin kedengaran kan ya. Kemudian yang kedua, memberikan sedikit informasi tentang orang yang diperkenalkan. Jadi informasi di sini itu harus bersifat umum, tidak boleh informasi pribadi atau menyangkut diri kita. Misalnya saya asal dari Lamongan, kemudian saya mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura di Fakultas Keislaman, bertempat di jurusan Ekonomi Syariah. Kemudian hobi saya memasak atau menyanyi, gitu saja. Tidak boleh mengasih informasi yang terlalu pribadi kepada orang yang kita ajak kenalan. Kemudian yang ketiga, yaitu personal kontak. Personal kontak ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama 1, cara berjabat tangan sekitar 3-4 detik atau 1 gerakan. Jadi
Halo, nama saya Wahyuni Lestari. Jadi tangannya ini berjabat tangan tuh sekitar 3-4 detik saja, tidak boleh lebih. Kemudian satu gerakan itu gini saja, nggak boleh gini-gini. Masa iya kita kenalan gini-gini, kan nggak etis atau nggak baik gitu. Kemudian yang kedua, melihat mata yang bersangkutan. Jadi kita harus tetap memandang mata yang orang yang kita ajak kenalan, nggak boleh kita melirik ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, kan nggak mungkin gitu. Kemudian yang ketiga, kita harus tetap senyum jika ingin memperkenalkan diri, yaitu nama saya Wahyuni Lestari gitu, contohnya nggak boleh dengan merengut atau gimana gitu. Kemudian yang keempat, tubuh sedikit ke depan, jadi harus tegap, nggak boleh gini atau mereng-mereng gini, kan nggak boleh gitu. Kemudian yang terakhir, apabila tidak dapat terdengar nama dengan jelas, boleh bertanya lagi, misalnya gini, mohon maaf tadi belum kedengaran, boleh diulang siapa namanya gitu, seperti itu. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.